Oke, balik lagi di podcast Triple J, Joe Judah Journal, bareng gua sendiri, Joe Judah. Kali ini kita akan bahas sedikit mengenai marketing dan komunikasi. Ada sebuah kesesatan berpikir saat ini, yaitu jika lu ingin dianggap pintar, maka mulailah untuk berbicara. Padahal sebenarnya berbicara ini tidak menambahkan informasi apa-apa dalam isi pikiran kita. Justru kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Namun ketika kita belajar untuk mendengarkan dengan lebih baik, maka sebenarnya kita menambahkan informasi ke dalam pikiran kita. Maka komunikasi sebenarnya berawal dari bagaimana kita mendengarkan dengan lebih baik. Para komunikator-komunikator ulung umumnya adalah orang-orang yang pandai dalam mendengarkan. Mereka cerdas, mereka tahu tidak hanya sekedar mendengarkan, namun mereka menyimak ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain. Maka tidak salah jika kita simpulkan bahwa seni berkomunikasi adalah seni mendengarkan. Nah, ketika marketing berbicara mengenai bagaimana kita berkomunikasi, mengkomunikasikan produk kita, ide kita, gagasan kita, solusi yang kita punya buat orang lain, maka marketing adalah seni mendengarkan. Marketing adalah bagaimana kita mendengarkan market, bagaimana kita mendengarkan customer kita, audiens kita, atau orang-orang yang ingin kita bantu. Bahkan Seth Godin, salah satu pemikir marketing modern ya saat ini, dan buku-bukunya banyak gua baca, dia mendefinisikan ulang arti dari marketing. Ini gua kutip kata-kata dia ya. Marketing is the generous act of helping someone solve a problem, their problem, not our problem. Makanya jika Anda berpikir bahwa marketing adalah kegiatan promosi, dan apalagi jika Anda berpikir marketing adalah tindakan menjual barang, itu sesuatu yang kurang tepat atau keliru. Bedakan di sini antara sales dan marketing. Nanti kita akan bahas ini mungkin di podcast yang terpisah kali ya. Tapi kali ini kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana sih kita mendengarkan dengan bijak. Bagaimana sih ketika kita bisa melakukan kegiatan marketing dengan lebih baik hanya dari mendengarkan lebih baik. Tips pertama yang gue bisa bagikan adalah saat ini kita perlu mendengarkan di mana banyak orang berkumpul, di mana banyak orang berbicara. Dan ketika ranahnya saat ini adalah digital marketing, maka kita perlu ada di tempat-tempat digital di mana orang berkumpul dan ramai berbicara, dan ini tidak lain tidak bukan kita temukan di sosial media. Jadi sosial media sebenarnya adalah tempat terbaik untuk kita mulai mendengarkan market kita. Namun begini, di mana banyak orang berbicara, di situ juga ada noise. Maka kita perlu bisa membedakan suara mana yang kita perlu dengarkan, perlu kita simak, dan suara mana yang kita perlu abaikan. Makanya kita perlu dibantu oleh tools. Apalagi di sosial media saat ini terlalu banyak, saya bisa bilang ramai sekali, terlalu bising dalam tanda kutip. Kita perlu memilah-milah. Disinilah peranan teknologi untuk membantu Anda. Ini banyak banget ya, ada social media analytics kalau di luar sana, lalu kalau untuk website ada Google Analytics, dan sekarang semua platform hampir memiliki analytics. Nah, maka problem yang berikutnya adalah sebenarnya bukan mengakses data, tapi bagaimana mengubah data tersebut menjadi informasi, menjadi sebuah insight. Dan seringkali ketika ditanya, Anda punya datanya, semuanya dijebrengin banyak datanya, tapi ternyata data tersebut nggak bisa jadi apa-apa. Nah, ini analisis paralisis ketika kita terjebak di dalam data yang kita punya, dan kita kelelahan, dan kita nggak bisa menganalisa. Nah, ini juga perlu skill, perlu seni. Makanya ada profesi-profesi seperti data science, data artist. Mereka mengolah bagaimana dari data-data tersebut bisa menjadi insight. Berikutnya adalah ini perlu juga dibutuhkan
Karena ketika Anda punya data, Anda tahu mendengarkan di mana, namun Anda nggak punya cara berpikir yang terbuka, ini juga akan mengalami kesulitan ketika kita melakukan kegiatan marketing. Khususnya sih kebanyakan ini untuk para founder atau orang-orang yang sudah lama menggeluti produk tersebut. Karena ini bisa dimaklumi, karena ini ada ikatan emosi terhadap produk tersebut. Dan biasanya respon pertama kita ketika kita dikritik, ketika kita mulai mendengarkan, apalagi mendengarkan penilaian orang terhadap produk kita cenderung untuk defense. Kita merespon dulu untuk say no dulu sebelum kita mulai memikirkan atau mempertimbangkan. Yes, memang nggak semua masukan, nggak semua kritik itu kita eksekusi. Namun kita perlu setidaknya mempertimbangkan, mendengarkan, membuka pikiran kita. Nah, ini tips dari gua, kalau lu mau mendengarkan brutal honest terhadap produk atau solusi lu bisa mulai mendengarkan dari orang yang lu nggak suka. Karena begini, karena ketidaksukaan kita biasanya berasal dari subjektivitas. Namun kritik yang dilontarkan apalagi di depan kita adalah objektif. Karena kalau itu subjektif, karena masalah personal, biasanya dia akan ngomong di belakang. Dia nggak akan ngomong di depan lo. Jadi biasanya kritik tersebut valid. Setidaknya lu bisa pertimbangkan sebelum lu membuang itu atau mengabaikan. Jadi lu mulai coba cari orang yang lu nggak begitu suka secara personal, tapi pemikirannya memang valid. Lalu di mana sih sebenarnya tambang emas lu untuk mendapatkan informasi yang berguna adalah di customer care lu. Di divisi customer care, di divisi orang yang sering komplain, suara customer, itu yang perlu lu dengarkan, itu yang perlu lu gali. Lu lihat di sana paling banyak orang komplain mengenai apa sih, kemudian lu set nomor 1, nomor 2 menjadikan prioritas. Nah, itu yang lu bisa perbaiki. Karena begini, apalagi ketika berbicara mengenai marketing ya, marketing itu adalah berbicara mengenai bagaimana kita solve sebuah problem. Jadi, mindset-nya diubah. Kita nggak sedang curi-mencuri customer, tapi problem apa yang kita bisa solve. Dan di situ opportunity. Makanya kalau lu mau berinovasi terhadap produk lu yang sudah ada atau lu mau melakukan kegiatan marketing, coba lu lihat dari produk lu ini apa sih orang yang paling banyak komplain. Nah, di situ inovasi bisa terjadi ketika kita memperbaiki apa yang sudah ada, bukan membuat sesuatu yang baru. Yang terakhir adalah setelah kita dapat informasi semua itu, lalu kita olah, lalu kita jadikan campaign, ini yang kita perlu lakukan adalah mendengar dan menyimak suara kita sendiri. Nah, ini yang jarang dilakukan ketika kita berbicara kepada orang lain, bahkan ketika kita meeting, atau bahkan ketika kita berdiskusi, kita jarang merekam kata-kata kita sendiri. Nah, kenapa ini penting? Karena begini, seringkali apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan itu ternyata berbeda, dan apa yang ditangkap itu berbeda. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Pertama, bisa karena kita menggunakan kata-kata yang tidak efektif. Kita menggunakan campaign yang kita pikir bagus, namun ternyata misleading terjadi. Makanya ini perlu evaluasi. Ini sebenarnya tahap evaluasi. Bagaimana kita mengevaluasi misal campaign marketing kita. Ketika dipublish, kita perlu untuk mendengarkan apakah segmentasinya sudah benar atau tidak. Apakah responnya sudah sesuai atau tidak. Apakah yang kita pikir menjadi solusi adalah benar-benar menyelesaikan real problem atau tidak. Nah, di sini proses kita mulai mendengarkan ulang apa yang kita sampaikan. Dan ini juga berlaku pada komunikasi verbal kita, seperti ini salah satu alasan kenapa gue bikin podcast. Gue bikin podcast itu salah satunya adalah agar gue bisa belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Gue merekam apa yang gue sampaikan, gue merekam ulang apa yang gue bagikan. Ini sebenarnya masukan ketika gue ngajar di salah satu Digitalk. Lalu di sana setelah selesai acara ada yang mengisi survei dan dia memberikan masukan bahwa pematerinya menyampaikan penjelasannya berbelit-belit dan berputar-putar, dan ketika gua dengarkan ulang
apa yang gue bagikan di sana, gue sendiri aja bisa nggak mengerti. Nah, di situ gue bilang, oh ternyata memang ada perbedaan yang berbeda, yang sangat jauh ketika lu sharing sesuatu secara langsung, workshop yang offline, dengan workshop digital seperti seperti yang gue lakukan. Karena biasanya ketika kita melakukan webinar, orang akan matikan video dan menyimak suara saja. Itu biasanya dilakukan agar koneksi lebih stabil. Nah, di sini problemnya ketika kita tidak melihat visual, kita fokus pada suara, ternyata kita sadari kata-kata yang kita gunakan cenderung diulang-ulang, cenderung tidak efektif, mungkin terlalu cepat sehingga pelafalannya salah, sehingga maksudnya bisa jadi berbeda dengan yang dipikirkan. Makanya gua mulai untuk gua rekam. Jadi podcast gua itu adalah sarana gua belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Balik lagi ke area marketing, apapun produk Anda perlu dengarkan ulang. Tone Anda sudah tepat atau belum? Anda perlu evaluasi ulang lagi. Agar apa? Agar Anda bisa berkomunikasi, menyampaikan ide dan gagasan Anda dengan jauh lebih baik. Oke, itu aja yang gue bisa bagikan. Sampai ketemu di podcast-podcast lain yang ngebahas soal marketing.